Bu Melisa, Bu Cino, boleh bebas gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa saya juga seorang ibu rumah tangga, juga merangkap pekerja sebagai psikolog, dan juga mengembangkan biro bersama suami saya tadi, yaitu Pusat Psikologi Maknakan. Gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan, terima kasih Ibu Foundation memberikan sarana kita untuk berbagi di sini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak sharing, banyak bermain, banyak mendapatkan input juga dari teman-teman semua gitu. Jadi hari ini nggak satu arah saya harapkan, tapi kita dua arah, kita akan saling berbagi. Oke. Nah, mungkin kita langsung share aja. Boleh. Oke, share screen ya. Oke, sebentar. Belum ya. Oke, sudah terlihat semua? Ini sudah oke? Sudah muncul teh. Baik. Ini mungkin kita, nah hari ini judul acara hari ini yaitu berbagi peran pengasuhan ayah dan ibu. Kita lebih banyak ngobrol-ngobrol aja ya sebetulnya ya. Ketimbang dari kelas satu arah, kita mending dua arah ya. Nanti dari teman-teman juga kita minta masukan. Ya. Nah di sini kita ada aturan main kita, jadi kita bermain agar kalau belajar sambil having fun itu namanya bermain. Jadi kita bermain di sini ya. Kita waktu belajarnya 90 menit, lalu diharapkan aktif dan saling berbagi pengalaman. Lalu silakan bertanya dengan raise hand. Nanti moderator bisa lihat ya yang mana yang sudah raise hand atau yang belum. Jadi nanti kita akan berbagi, ataupun kalaupun ingin bertanya langsung saja ketik ya di komen, di note-nya diketik saja sehingga nanti bisa kita bacakan ya. Aturannya itu nah, ini yang akan kita pelajari. Kita akan pelajari hari ini. Apa yang akan kita diskusikan di pertama ini sesuai dengan temanya berbagi peran pengasuhan, itu pasti tergelitik di teman-teman. Itu kenapa sih harus dibahas? Kenapa itu penting gitu ya? Itu kita bagian awal akan bahas mengenai fenomena pengasuhan, kemudian apa yang terjadi saat sekarang, ayah seperti apa, ibu seperti apa gitu ya peran-perannya. Kemudian di bagian kedua ini kita akan berbicara mengenai pilar pengasuhan, karena ngasuh itu tidak harus ada di situ ya, anak orang tua gitu. Untuk teman-teman yang dalam situasi LDM atau long distance marriage begitu ya, itu pasti ada yang bisa dilakukan untuk berkontribusi kepada pengasuhan. Nah, kita akan coba diskusikan ya, kita bahas mengenai pilar-pilarnya. Kemudian yang terakhir itu kita akan berbicara mengenai tips, yang pastinya tips ini juga ada yang positif dan sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini kita akan sharing bareng. 3 hal ini yang akan kita diskusikan selama 1,5 jam ke depan. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita main-main, kita ice breaking dulu ya. Mungkin Pak Brata. Sebelum supaya cair juga suasananya, karena kita juga kan belum pernah permainan polling game. Clear ya, kadang di kita itu ada seperti ini ya, audiens maupun kita sendiri mungkin melakukan polling game. Itu seperti apa? Kita akan melihat mana yang paling pertanyaan yang akan kita sampaikan di sini. Pilihan ya. Pilihan. Ya. Itu mau yang favoritnya yang paling suka yang mana atau kecenderungannya yang siap. Kita mulai. Terus sebelumnya kami minta bantuannya nih sama Bapak Moderator ya untuk menghitung. Jadi nanti silakan tuliskan saja, ketik saja
pilihannya di komen ya. Ya. Diketik Ketik saja, di di chat, komen. di chat, diketik saja. Jadi nanti kita minta bantuan Bapak moderator untuk menghitung yang mana yang paling banyak. Oke? Siap ya? Oke. Kita mulai. Maaf digawekeun. Kita mau ngerjain moderator. Siap ya? Pertanyaan yang pertama. Permen atau coklat? Oke. Silakan langsung diketik aja Diketik di chatnya. chatnya. Pilih yang mana? Permen atau coklat? To everyone, ya permen atau coklat. Kalau Bunda Cinon, permen atau coklat? Aku mah coklat. Coklat ya. Kalau saya permen deh. Coklat apa ya biasanya? Coklat. Woi, coklat banyak. Yes. Pink coklat nih ya. Iya, terus lanjut yang lain ketik. Oh, ada juga yang permen, coklat permen. Permen juga banyak. Kalau saya terus terang lagi ini, Bun. Kalau ayah ini lagi permen yang legendaris itu dulu. Apa sih? Nano. Ya rasanya aneh. Manis asam asin. Iya. Masih ada kayaknya. Tahu masih ada atau enggak? Dan semuanya ini ya. Banyak nih. Oke. Yuk, stop. Oke, stop. Dan bisa ada berapa dari Coklat yang menangnya. coklat menang ya? Nah, Wih, pink Coklat coklat. menang. coklat menang. Luar biasa. Banyak penyuka coklat ya di sini ya. Berikutnya. Oke, selanjutnya. Bentar, ini bagaimana? Oke. Ayah atau ibu? Silakan teman-teman. Oh. Ayah atau ibu? Kalau saya sih ibu ya. Oh, Karena ibu banyak. kalau saya ibu dong. Lebih banyak ini. Ini mulai kelihatan ya. Ayah kurang favorit. Iya, kalau ini sih udah clear kayaknya jelas gitu. Oh, langsung ayah ini. Mari kita naikin pamor ayah, Kak Angga. Siap. Oke, ini yang tadi ya. Oke. Selanjutnya. Tadi ini ayah ibu. Selanjutnya ya. Yang terakhir. Ngasuh atau kerja. Oke, pilih yang mana? Silakan ditulis. Wah, ini agak ketat nih kalau ngasuh sama kerja nih. Ngasuh kerja toh. Mulai banyak ngasuh ya. Mungkin karena di rumah. Iya benar. Juga ngasuh. Kalau Bunda Cinong lebih pilih yang mana? Ngasuh atau kerja? Ngasuh lah. Ngasuh ya. Saya juga ngasuh asal dibayar. Aku sih yes. Kerja juga kan? Oke. Jadi yang mana nih? Yang mana ngasuh kerja? Paling banyak. Ini masih ketat nih. Ketat. Kayaknya karena di rumah juga ya, Kak Angga ya. Jadi iya, betul. Itu tipis-tipis antara kerja dan ngasuh ya. Sedikit banget. Oh, perbedaan 1 poin. Kerja lebih banyak. Oh, kerja lebih banyak. Oke. Baik. Karena udah mulai saru antara kerja dan ngasuh. Sekarang kerjanya sambil ngasuh. Oke. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Silakan. Sekarang nih, sebelum kita bahas kenapa sih kita harus berbagi peran gitu ya. Karena tadi kan kesannya harus milih gitu ya antara ngasuh dan kerja. Gitu. Harapan, silakan tulis, boleh lewat anonet di sini di halaman ini, diketikkan, atau bisa di chat aja, dituliskan di chatnya. Tuliskan harapan terhadap putra-putri Anda. Misalkan Anda belum punya putra-putri, masih single, boleh nggak apa-apa.
dibayangkan saja harapannya nanti saya pengen punya putra yang seperti apa, putri yang seperti apa. Maka silakan dituliskan harapan-harapannya. Ya, di chat ya, silakan ya. Boleh di chat, boleh di sini di Anonet. Kita tulis aja Anonet ya. Jadi teman-teman, kita punya anak 2, yang paling besar itu 12 tahun ya, mau SMP sekarang. Kemudian yang kecil itu mau kelas 2 gitu ya, 8 tahun. Nah, kalau harapan dari saya nih ya, kita sih biasanya suka ingat ke belakang ya. Dulu sempet nggak ya, orang tua kita punya tujuan gitu ya. Apa perkembangan kita ini berkembang secara alamiah saja gitu ya. Jadi kalau mau ditanya nih, ayah mau anak-anak mau jadi apa atau harapan seperti apa, kalau saya sih yang penting dia bisa tahu apa yang dia suka, kemudian dia bisa mengasahnya gitu ya. Misalkan sekarang anak kita yang berbesar nih senang main basket, ya udah harapan saya mengikuti ya. Saya harapannya dia pengen jadi atlet basket misalkan, atau mungkin jadi YouTuber yang mengulas tips-tips mengenai basket. Yang penting dia suka. Ini udah ada nih. Berata. Sehat, soleh, cerdas, happy, bermanfaat. Amin. Amin. Kemudian harapannya anak menjadi pribadi yang penyayang, peduli lingkungan. Terus juga ada putra yang soleh, cerdas, baik, berakhlak. Dan bisa membahagiakan dunia akhirat, bisa jadi kebanggaan orang tua. Ini doa semua ya. Ya, amin. Ya. Ini harapan ingin anak berbakti, santun dan senang menolong orang lain dan masih banyak lagi. Lalu akan soleh, kepribadian yang baik, baik hatinya. Lalu harapannya anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti dan bisa berkembang menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi anak soleh, cerdas dan sehat. Soleh, berkembang potensinya, bahagia gitu ya. Jadi pribadi yang penyayang, yang peduli. Coba. Kalau dulu kan kita mungkin diharapkannya jadi apa? Dokter ya. Anak saya harus jadi atau dokter. harus jadi polisi misalnya. Presiden. Presiden. Nggak atau relawan ini ya, humanitarian gitu ya, kemanusiaan untuk bencana gitu ya, jarang ya. Dan juga sudah berkembang waktu sekarang. Oke, masih ada tambahan Ada di lagi? chat? Banyak sih yang masuk. Di chat kita baca ya. Nih anak soleh, soleha. Kemudian harapannya bisa jadi anak soleh. Ini udah nih semuanya udah dikesiniin sih. Oh iya. Yang dari chat ya udah dikesiniin ya. Chat sudah aktif. Oke. Baik. Terima kasih sudah menuliskan harapannya. Semoga harapannya menjadi kenyataan. Amin. Tapi kenapa sih kita menuliskan ini di awal gitu ya? Karena kita sebagai orang tua atau calon orang tua, kita perlu tahu arah pengasuhan kita itu mau kemana. Jadi kita di awal kita harus tujuan pengasuhan itu mau kemana, sehingga ketika kita mengasuh, kita tahu ada target-targetnya apa, tujuannya kemana. Nah, jadi ini tuh penting. Mungkin di sini tuliskan, diingat-ingat, dihayati bahwa memang ini adalah harapan kita terhadap anak kita. Ini kita akan hapus dulu ya sebentar. Terima kasih ya teman-teman sudah sharing di sini. Ini ada. Oke. Oke. Sebentar ini kok susah ya. Keluar dari anonimnya. Oke, jadi harapan juga sebetulnya berkembang ya sesuai dengan waktu ya. Kalau dulu mungkin harapan itu spesifik gitu ya, ingin cita-cita tertentu ya, jadi polisi, dokter, pegawai negeri begitu ya. Nah sekarang mungkin sedikit lebih generik atau general gitu ya. Jadi lebih mandiri, lebih bahagia gitu ya, lebih soleh, bisa membantu sesama dan sebagainya. Nah ini
sangat penting karena tadi seperti disampaikan oleh Bunda Cino bahwa pengasuhan itu harus punya tujuan, gitu ya. Dan tujuan itu tentu saja ada banyak sekali kegiatan, dan kegiatan itu berarti tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siapapun yang mengambil peran pengasuhan. Sudah? Masih belum bisa keluar ya? Sebentar ya, kita cek dulu. Oke. Ada yang mau cerita dulu? Misalkan yang tadi sudah menuliskan harapannya seperti apa, boleh dibuka videonya, terus mungkin pengen Barangkali ada yang mau cerita mengenai harapannya. Mengapa Silakan. itu harapannya seperti itu. Coba kita keluarin dulu, terus masukin. Bahkan mungkin ada yang mau sharing berkaitan dengan harapan yang tadi sudah disampaikan, baik itu melalui chat ataupun yang langsung dituliskan dalam annotate. Monggo, silakan. Atau ditodong ya, ini karena banyak kan yang nggak ikut ya. Nah, Bunda Ida. Menuliskan harapannya putra yang soleh, cerdas, baik berakhlak, dan bisa membahagiakan dunia akhirat. Bisa jadi kebanggaan orang tua. Silahkan Bunda Ida untuk sharing berkaitan dengan harapannya kepada anak. Boleh suara saja ya, kalau misalkan kalau misalnya bisa video, boleh suara saja. Silahkan Bunda Ida. Bun? Oke, mungkin masih sulit ya. Oke. Ya. Tidak apa-apa, Kak Angga. Kita lanjut ya, kebetulan sudah nyala. Oke. Kita next ya. Jadi tadi sudah ada harapan, kemudian tapi kita perlu paham bahwa anak juga punya kebutuhan. Jadi kita bisa ngasih harapan, tapi apakah kita paham kebutuhan anak itu apa? Nah, kebutuhan anak itu ada yang berupa fisik ya. Ini udah pasti ya, semua orang tua pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Misalnya kebutuhan dasar lah gitu ya. Kebutuhan dasar fisik yaitu makan, makanan bergizi, kita memastikan supaya anak tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian dikasih minum air putih, mineral, memastikan mereka minum air putih, kemudian minum vitamin ataupun susu misalkannya dan lain sebagainya yang bisa menunjang tumbuh kembang anak. Lalu juga kesehatan, kita pastikan dia sehat, bersih, sama mandinya teratur, kemudian kebersihan badannya. Lalu juga olahraga, karena anak itu punya kebutuhan olahraga alias kebutuhan untuk bergerak ya. Jadi kebutuhan untuk bergerak itu penting untuk dipenuhi oleh anak. Ini tuh mudah lah ya, semua orang udah tahu bahwa anak itu butuh kebutuhan dasar fisik gitu ya. Karena kita juga kalau misalnya kita jauh-jauhanin sama anak, pasti kalau kita nelfon, kita tanyanya, halo, udah makan belum? Makan apa tadi? Terus tadi tidurnya semalam tidur jam berapa? Gitu dan lain sebagainya, itu pasti kita tanyakan. Nah sebenarnya di luar kebutuhan fisik ini ada yang namanya kebutuhan psikologis yang juga penting untuk kita penuhi sebagai orang tuanya, ya. Yang pertama ini, saya nggak terlalu detail ya di sini ya, yaitu kelekatan yang membuat aman. Artinya kelekatan itu sebenarnya attachment ya, jadi kelekatan ibu dan anak, ayah dengan anak yang membuat anak menjadi aman. Kenapa aman? Jadi dia merasa dicintai, lalu merasa diperhatikan, merasa dihargai, itu penting. Kebutuhan dasar psikologis anak. Didengarkan ya, didengarkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan otonomi atau dibiarkan untuk melakukan sesuatu sehingga nanti anak merasa mampu, punya kompetensi dan akhirnya itu yang akan menjadi identitas dia. Jadi misalnya dibiarkan untuk belajar latihan basket, misalnya dia merasa oh saya bisa kompetensi saya bisa main basket dan jadi identitas saya anak basket nih keren gitu. Misalkan contohnya gitu ya. Kemudian juga kebutuhan lainnya adalah kebebasan untuk mengekspresikan kebutuhannya dan emosinya. Nah, ini penting karena terkadang kita juga sebagai orang tua ketika anak nangis atau anak marah, udah jangan nangis, cengeng kamu,
nggak usah nangis. Artinya itu kita mengabaikan kebutuhan anak. Di balik nangis itu apa kebutuhannya sebenarnya? Apakah sakit karena jatuh misalkan nangis, ataukah karena takut, karena ketakutan misalnya dia melihat hal-hal yang menakutkan gitu, atau dia melihat kecoa gitu ya, atau digangguin gitu ya, apa kebutuhan yang di belakang emosi itu. Nah, kita sebagai orang tua perlu untuk memberikan kebebasan buat anak mengekspresikan emosinya. Terus setelah itu juga kita perlu memberikan memahami ada kebutuhan bertindak spontan dan bermain. Jadi anak akan lebih mudah untuk menguasai suatu hal gitu dengan bermain. Bermain itu artinya melakukan secara fun, senang, bahagia gitu. Jadi ketika belajar tadi atau untuk mendapatkan kemampuan itu tidak fun, berarti itu bukan bermain namanya. Misalnya kayak main games gitu, tapi itu tuh bikin stres gitu, itu berarti udah nggak bermain lagi, ya, itu udah nggak fun lagi. Main itu harus menyenangkan. Nah, main itu harus menyenangkan, jelas. Lalu juga ada batasan yang realistis. Nah, ini yang perlu anak tuh butuh untuk batasan, untuk tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang berbahaya bagi dirinya, mana yang tidak, sehingga nantinya dia bisa mengendalikan dirinya. Dia punya kebutuhan untuk mengendalikan dirinya. Oke. Nah, ini ya, kita lihat nih, kenapa juga kita harus berbagi peran. Balik lagi yang tadi topik kita ya. Nah, kalau kita lihat nih, ada yang namanya, ini tuh truk pengangkut barang. Kita andaikan truk ya. Ini kan kelihatan di depan ya, truknya membawa barang di belakang itu. Udah ada reot sedikit lah, nggak apa-apa. Tapi truk ini tuh bermanfaat ya. Dia bisa mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu manfaat dari truk ini. Jadi dia oke lah gitu ya truk ini. Bayangkan, tetapi jika truk ini diisi dengan beban yang berat sekali, seperti ini misalkan nih, ini sering kita lihat ya di Indonesia kayaknya. Indonesia banget deh, pokoknya nggak diisi barang, isi orang deh. Jadi penuh banget nih barang-barangnya. Bayang nggak nanti si truk ini seperti apa? Apakah dia masih bisa jalan? Atau malah jadi rusak, mogok misalkan, atau akhirnya si bebannya keluar gitu, si barang-barang yang harus dipindahkan akhirnya keluar dari situ, jatuh. Bayangkan seperti ini, berarti si fungsi truk pengangkut barang ini akan tidak jadi berfungsi lagi ya, karena dia rusak, karena dia mogok dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Jika truk tadi adalah diri kita, baik kita sebagai ibu, sebagai ayah, misalkan gitu, dan beban-beban yang tadi banyak itu adalah situasi yang kita hadapi sekarang. Harus mengasuh, harus bekerja, harus membereskan rumah, dan lain sebagainya. Kalau kita tanggung sendiri, kebayang nggak? Kita akan seperti truk yang tadi besar, yang banyak bebannya. Bisa jadi kita jadi mogok. Nggak bisa kerja, capek, lelah, sakit, lelah fisik, lelah mental, misalnya kita jadi burn out, marah-marah, dan lain sebagainya. Ditambah ketika kita sekarang menghadapi pandemi. Ada beban-beban tertentu yang bertambah ya. Yang dulunya misalkan anak di sekolah, sekarang ada di rumah. Kalau kita bilangin beban, berarti kita punya tambahan peran untuk mendampingi anak belajar. Dan itu mau curhat. Jadi dulu sebelum pandemi, yang paling gampang adalah dari rutinitas kita ya. Pagi hari itu saya pribadi biasanya kalau nggak kerja, masih kerja nganter dulu ya, nganter anak ke sekolah. Setelah itu kerja ya, kerja di rumah misalkan. Nah kalau nggak kerja di rumah, kita juga kerja ke luar ya. Keluar rumah gitu ya, ketemu banyak orang, ke lapangan dan sebagainya. Nah sekarang ketika pandemi itu situasinya berubah. Ciri-cirinya adalah anak itu sekarang di rumah ya, belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Tapi kan dengan online juga anak ini kan tidak bisa dilepas sendirian. Tetap butuh kita dampingi ya, karena guru juga punya batasan ya ketika memberikan tugas dan juga mengawasi anak apakah mengerjakan tugasnya dengan tidak. Nah itu waktu awal-awal terus terang lumayan ini ya, jadi medan pertempuran dan
lumayan stressful juga sih, jujur-jujuran. Iya, Karena mungkin saya juga belum mengkomunikasikan kebutuhan saya gitu ya di bagian pekerjaan. Karena waktu itu misalkan lagi ada deadline, saya harus kerja, tapi kemudian nih Bunda nih, itu langsung nyuruh aja nih, ayah tolong bantuin dong. Tolong fotoin tugas. Tolong fotoin tugas, atau editin video gitu ya. Itu banyak hal, ya banyak kejutan-kejutan gitu, dan terus terang cukup stressful ya, karena ini pekerjaan, ini ya pengasuhan atau pendampingan anak, kemudian bersatu. Untuk awal-awal itu luar biasa ya, berdarah-darah. Iya. Gitu. Jadi kebayang bebannya ayah, bebannya bunda, kalau tidak saling berbagi gitu ya, akan jadi capek gitu sendiri gitu. Akhirnya burnout, stres. Sementara ketika kita menghadapi stres, beban itu, sementara ya, nih. Nah, sementara anak harus terus mendapat pengasuhan optimal untuk tumbuh kembangnya. Jadi kebayang kita harus mengatasi keadaan kita dengan peran yang tadi berat. Sementara si anak ini harus terus kita pantau kan, tadi dia punya kebutuhan. Lalu kita juga harus memastikan bahwa dia bisa tumbuh dan kembang secara optimal. Artinya ketika kita kerja, misalkan anak kan nggak bisa nunggu ya, dia harus makan gitu ya. Iya, betul. Ketika misalkan dia merasa sedih, dia juga butuh teman curhat gitu ya. Dan ada di situ ya. Kebutuhan lain itu terus berjalan. Betul. Oke, nah sekarang nih silakan nih kalau ada teman-teman di sini yang mungkin mengalami penambahan peran gitu selama peran pengasuhan yang dirasakan selama pandemi ini, boleh di-sharing, mungkin jangan di anonet ya, tadi agak-agak susah. Bisa langsung di chat aja. Di chat aja nanti kita bacakan seperti apa peran-peran yang bertambah nih. Bisa yang dirasakan atau juga melihat begitu ya. Melihat saudara kita atau mungkin teman kita, itu keluhannya seperti apa sih gitu ya. Dalam mengasuh ya. Dalam mengasuh pada saat pandemi ini ya. Karena situasinya anak juga di rumah terus ya, nggak bisa main di luar, nggak bisa ketemu temannya, gitu. Jadi ya udah benar-benar 24 hours a day bersama kita. Gitu. Mungkin bisa sharing kira-kira apa aja yang dirasakan, kemudian peran-peran tambahan yang mungkin rasanya berat gitu. Mungkin ada yang senang juga ya. Ini yang biasanya ayahnya di luar kota. Iya. Ayahnya sering keluar kota, jadi akhirnya istrinya di luar kota. Karena pandemi itu working from home, kantornya meminta untuk kerja di rumah. Oke deh, jadi bisa sharing ya pekerjaan. Boleh apa yang bisa dirasakan? Ada yang senang, ada yang kesal gitu ya. Nah, ini. Kalau Kak Angga gitu ya, Kak Angga ya. Mungkin lebih senang ya sekarang ya. Biasa pecicilan ke sana ke sini tiba-tiba berhenti, awalnya sempat stres juga Kang gitu, karena badannya kan udah badan udah kesetting untuk keluar kota gitu, jadi energinya banyak. Nah, sedangkan ketika pandemi langsung di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, belum ada ini kan belum ada kontrak yang masuk lagi, karena kan pas pandemi langsung banyak tuh yang batal kontrak ini. Itu sempat stres, tapi yang jadi menariknya adalah ketika sudah ada kerjaan-kerjaan lagi masuk, saya WFH, istri WFH, nah ini pas di waktu yang sama Zoom meeting, nah ini tantangannya gimana nih? Anak WFH juga nggak? Anak WFH juga. WFH juga akhirnya gitu. Jadi yang di waktu itu sih kita kebetulan ada headset Bluetooth ya gitu. Jadi kadang suka ngobrol dulu. Ini meeting krusialnya prioritasnya gimana nih gitu. Kalau misalnya yang agak santai ya udah pakai headset Bluetooth, jadi bisa sambil jalan ke sana ke sini sambil ngasuh. Videonya dimatiin pasti itu, kalau itu pasti. Ini udah banyak yang cerita nih Kang. Ya, boleh. Baca deh.
Ada dari Rizka Intan. Sorry. Bunda Diah Widya Stuti. Saya LDM. Oh, LDM, Kang. Dan selama pandemi ini saya mengurus anak sendiri sedangkan saya juga harus bekerja. Oke. Ini juga ada dari Bang Afrizal. Karena jauh dari rumah, mengambil peran menemani dan mendampingi belajar anak jarak jauh. Jadi, online. Jadi, meskipun jauh, tetap mendampingi. Keren-keren. Ada dari Tanzila Nur. Beberapa wali murid, terutama ibu, menyampaikan keluhan terhadap guru karena merasa stres saat mendampingi anak belajar daring dengan tugas dari sekolah yang lumayan banyak. Oke. Sama. Ada dari Rizkita Amanda, lumayan challenging katanya. Selama pandemi waktu kerja malah jadi bertambah, kadang sampai malam, bahkan ngambil waktu weekend. Challenge-nya adalah ketika menemani anak bermain, apalagi kalau bentrok. Iya, betul. Terima kasih ya. Semua itu mungkin banyak yang mengalami juga, ini sebagai contoh-contohnya, tapi memang mungkin beberapa sudah memang mengalaminya gitu ya, bahwa nggak mudah ternyata dengan situasi pandemi ini. Anak harus diurus, tapi kita juga pengen, karena kerja juga penting, kita perlu uang gitu, untuk mendapatkan uang gitu, kita juga perlu bekerja. Kemudian juga ada situasinya LDM, akhirnya biasanya mungkin suaminya pulang seminggu sekali atau sebulan sekali, sekarang nggak bisa pulang, jadi akhirnya semua beban pengasuhan akhirnya ditanggung sendiri gitu ya, dan pasti itu melelahkan gitu. Itu wajar sekali ya, terasa banget lah ininya gitu, capeknya. Kemudian juga memang kita sebagai wali murid ya, ini ada yang wali murid ya, akhirnya sebagai ini orang tua juga sulit ya, karena PJJ itu mungkin di awal-awal ya bingung ya, ini kok saya jadi guru juga, padahal kita bayar, tapi capek juga gitu ya, terus gimana ini teh gitu ya, mungkin itu yang perasaan-perasaan yang akhirnya muncul gitu ya, tantangan-tantangan selama pandemi gitu ya, pengasuhan-pengasuhan itu. Tapi hebat sekali selama ini sudah bisa mengatasinya gitu ya, dan kedepannya kan kita juga masih ada nih PJJ, masih ada WFH, mungkin beberapa sektor gitu ya masih belum bisa pergi gitu, dan mungkin tantangan-tantangannya akan banyak lagi ke depannya gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, tadi kita masuk ke bagaimana pengasuhan, makanya kenapa pentingnya untuk membagi beban ya, supaya kita nggak exhausted. Ketika tadi juga ada orang yang jauh dari anaknya tapi bisa tetap involve ya, secara online masih bisa mendampingi. Ada ayah, ada ibu saja atau ayah saja gitu ya, orang tua langsung gitu, kemudian ada kakak, ada adik, kemudian ada kerabat ya, kalau misalkan di rumah itu ada nenek, ada kakek, ada tante, ada omnya begitu ya yang tinggal. Jadi lapisan pertama ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang paling bertanggung jawab gitu, karena mereka berinteraksi langsung dengan anak dan lebih lama gitu ya. Kan bisa dibayangkan ya, bisa dihitung ya, di sekolah berapa jam, di rumah berapa jam gitu. Jadi di rumah biasanya lebih lama. Kemudian di lapisan berikutnya, lapisan kedua itu ketika anak keluar dari rumah, pasti ketemu temannya, ketemu guru ya, kalau misalkan di sekolah, kemudian ketemu tetangga, kemudian ada komunitas, ada panti dan sebagainya. Ini adalah lingkaran berikutnya gitu ya. Yang pihak ini tentu saja sama ya, mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian yang lapisan berikutnya adalah pemerintah. Ini memang sesuai dengan amanat undang-undang juga, bahwa pemerintah memang mereka punya tanggung jawab ya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya ya, termasuk anak di dalamnya.
Tapi di sini dalam ekologi ini yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Itu ya. Ini kenapa orang tua penting sekali untuk memperhatikan perkembangan anak dan juga pengasuhan. Nah, kemudian kita tidak menutup mata ada bentuk-bentuk keluarga ya di masyarakat kita, di sekitar kita, dan bahkan mungkin kita juga menempati salah satu bentuk keluarga ini. Oke, kita bahas bentuk-bentuk ini. Karena bentuk-bentuk ini sebetulnya kita bisa melihat atau menganalisa peran atau peran gendernya ya dari masing-masing pasangan ya, orang tua ya, baik ayah ataupun ibu. Oke, kita masuk di bentuk keluarga yang pertama. Ini cukup umum ya. Di sini keluarga ini adalah si ayah ini bekerja. Peran utamanya adalah mencari nafkah. Sedangkan ibu itu lebih banyak di rumah dan mengambil peran pengasuhan. Mengasuh anak, mandiin, ngasih makan, kemudian juga biasanya bertanggung jawab untuk peran-peran domestik. Domestik itu pekerjaan rumah tangga, ngepel, kemudian masak, kemudian apa lagi? Benerin genteng? Enggak. Ganti ini, ganti lampu. Pokoknya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Kemudian di bagian B ya, bentuk keluarga B. Ini juga sudah mulai banyak ya sekarang ini. Ini bentuk keluarga di mana ibu mengambil peran mencari nafkah atau bekerja, kemudian ayah itu lebih berperan mengasuh gitu ya, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Oke, ini bentuk keluarga yang kedua atau yang B. Lalu bentuk keluarga yang C, ini juga pasti kita familiar ya. Di sini adalah bentuk keluarga di mana ayah itu mengambil peran bekerja dan ibu juga kerja ya. Jadi dua-duanya kerja. Tidak melihat apakah kerjanya keluar rumah gitu ataupun ada di dalam rumah ya, dari rumah. Gitu. Jadi ini peran atau bentuk-bentuk berdasarkan bentuk-bentuk keluarga dan juga ada peran-peran ininya ya, pengasuhannya. Nah, tentu saja setiap bentuk keluarga ini tidak ada bentuk yang ideal, teman-teman. Walaupun kelihatannya, enak banget ya itu yang berdua gitu ya. Dua-duanya di rumah bisa mengasuh anak ganti-gantian, tidak juga ya. Bahkan kita juga yang misalkan sama-sama mengasuh dan sama-sama bekerja di rumah, itu banyak sekali konflik antara kegiatan-kegiatan pengasuhan dengan pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Jadi penting sekali nanti komunikasi itu ada kita bahas di tips-tips ya. Nah, artinya teman-teman, semua bentuk keluarga ini itu semuanya tidak ada yang ideal. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan setiap peran ini itu bisa membantu pengasuhan anak. Artinya tidak hanya di salah satu saja peran pengasuhan itu, tapi juga dibagi ya dengan pasangan gitu ya. Jadi ini juga tidak memandang misalkan, kan pasangan saya kerja di luar kota gitu ya atau di luar negeri, apakah masih bisa ngasuh? Masih bisa gitu. Jadi ini nanti kita akan bahas bentuk-bentuknya seperti apa. Salah satunya tadi itu Kang Afrizal ya, itu menarik sekali itu. Walaupun kerja di luar kota, tapi juga masih bisa bantuin ngedampingin anaknya ya, ngerjain tugas atau saat ulangan lewat online. Itu salah satu. Nah, saya tidak akan banyak-banyak, kita akan coba lanjutkan ya, selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian tadi ya, itu bagaimana sih mengoptimalkan semua bentuk keluarga. Tadi saya sudah sampaikan, yang pasti pada pada intinya atau prinsipnya adalah bagaimana satu itu semua pihak baik suaminya atau istrinya bisa mengambil peran gitu ya, mengambil peran untuk pengasuhan. Lalu kedua, kenapa juga kita menganalisis bentuk-bentuk keluarga ini kita juga sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan siapapun, baik suami atau istri, itu jangan sampai ada yang
kan istilah namanya ini ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender. Apa sih? Apa sih gender itu? Gender itu kan peran yang dikonstruksi atau yang dibuat oleh atau dinilai oleh sebuah masyarakat. Jadi bukan jenis kelamin ya? Bukan, jadi tolong dibedakan teman-teman, gender itu bukan jenis kelamin. Jadi kalau misalkan ditanya gender kamu apa, gender saya laki-laki gitu ya, itu sebetulnya kurang pas, tapi sesuai definisinya ya. Kalau gender ini lebih ke peran gitu ya. Nah, peran ini di setiap komunitas itu berbeda-beda, kemudian bisa berubah seiring waktu. Contohnya, dulu secara umum peran mencari nafkah atau mencari uang itu kan di ayah ya. Sekarang kan mulai bergeser, itu ibu itu sudah mulai mengambil peran itu ya, dan ayah banyak yang juga mengambil peran di rumah atau melakukan pengasuhan. Nah, kenapa kita harus menghindari ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender ini supaya tidak, salah satunya adalah tidak ada satu pihak yang merasa mendapatkan beban ganda. Apa sih beban ganda itu? Tadi ibaratnya seperti truk ya, dia sudah punya peran pengasuhan, tapi kemudian dia harus juga bekerja, gitu ya. Artinya dia kapan istirahatnya? Satunya kan dia punya hak istirahat, dia juga punya hak untuk bekerja misalkan, atau mungkin bermain dengan teman-teman yang lain, bersosialisasi gitu. Nah ini kita upayakan jangan sampai ada salah satu pihak itu mendapatkan beban ganda, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya Bunda Cino, silakan bagian pengaruh ayah. Baik. Oh tadi kan jadi Kang Brata cerita tentang gimana sih supaya tidak ada yang merasa bebannya tadi beban ganda tadi ya. Jadi berdasarkan gender, sebenarnya kan gender itu peran ya yang makanya peran ibu tuh harusnya gini, peran ayah tuh harusnya gini. Tapi sebenarnya itu masih berubah ya seiring waktu ya gitu. Nah, di sini sebenarnya saya menemukan berbagai penelitian gitu yang ternyata memperlihatkan bahwa banyak sekali sebenarnya kelebihan atau keuntungan ketika ayah terlibat secara langsung dalam pengasuhan ya. Pengaruh ayah yang terlibat dalam pengasuhan bisa kita lihat semua. Nah, di sini dilihat ya, yang pertama adalah mengembangkan perasaan mampu. Jadi anak yang ayahnya terlibat secara langsung dalam pengasuhan itu ada perasaan-perasaan ini ya, perasaan bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Kemudian juga meningkatkan kemampuan belajarnya, kemampuan secara akademis. Ini berdasarkan penelitian ya, jadi ada penelitian di Illinois, di University of Illinois itu dia ternyata ada keterkaitan bahwa ayah yang terlibat secara langsung ternyata anaknya itu memiliki good grades dibilang gitu apa berarti prestasi akademik yang baik ya. Gitu ya. Kemudian juga mengembangkan kepercayaan diri, kemudian ada kemampuan pemecahan masalah, lalu mengembangkan rasa aman, terus kemampuan untuk berbahasa, juga kemampuan sosialnya, ya lebih percaya diri dalam sosial juga. Nah, di sini kita tekankan juga pengaruh ayah yang terlibat itu apakah harus ada ayahnya? Artinya ayah ada di rumah bersama anak, tinggal berumah serumah, ataukah sebenarnya yang penting adalah keterlibatan secara emosional, baik itu bentuknya secara fisik maupun ayah ada ataupun tidak ada, yang penting ayah itu terlibat secara emosional dengan pengasuhan anak gitu. Nah, ternyata dari penelitian juga, itu tuh nggak ngaruh mau ayahnya ada atau enggak. Yang penting ada keterlibatannya. Gitu. Jadi dalam penelitian ada ayah yang memang keluarga yang memang sudah bercerai, ayahnya tinggal dengan ibunya, jadi anaknya tinggal dengan ibunya, ayahnya di kota lain, gitu kan, karena sudah bercerai. Nah, tetapi anaknya tetap bisa memiliki kemampuan yang baik, gitu, lebih baik ketika ayahnya involved atau terlibat secara langsung dengan anak, meskipun secara fisik jauh berjauhan. Misalkan contoh dari penelitian itu adalah bahwa ayahnya itu sering bertanya setiap hari mengenai keseharian anak, misalnya telepon atau video call, gitu, menanyakan, hari ini ngapain aja di rumah, ngapain aja di sekolah, tadi main sama siapa,
kamu? Gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi ternyata itu ngaruh banget untuk anak merasa bahwa ayahnya ada di situ. Main game online bareng. Ataupun main game online bareng, itu bisa kita jelaskan di situ ya. Atau misalnya dia jauh-jauhan bisa, deh kita main bareng-bareng yuk, gitu kan. Sekarang udah bisa banyak game online ya, misal anaknya cowok, bapaknya jauh gitu, janjian gitu, kita mabar-mabar. Nah itu sebenarnya walaupun kita mikirnya kan nggak boleh tuh main game atau harus dikurangi, tapi itu kalau bisa dijadikan sarana kita connect dengan anak, itu bisa membangun koneksi ya, engagement. Jadi meskipun ayah secara fisik tidak ada, tapi kita bisa, ayah itu pasti bisa banget masih terlibat. Dan itu memang tetap ada pengaruhnya secara emosional, membuat anak menjadi lebih percaya diri, berkembang secara akademis dan lain sebagainya. Oke. Jadi pengaruh ayahnya ini juga sangat penting ya Teh ya, dan juga banyak hal positifnya ya Teh. Nah, ini berkaitan dengan pengaruh ayah yang terlibat dalam pola pengasuhan, ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Muhammad Najmi ya di kolom chat. Jadi, peran seorang ayah memang tidak tergantikan, tapi apakah ada trik tertentu yang bisa saya terapkan ke anak laki-laki saya yang sekarang berumur 9 tahun, yang harus menjalani hidup tanpa ayah, dan minder karena tidak punya ayah. Jadi orang tuanya sudah berpisah. Tambahannya adalah ayahnya deadbeat dad. Gitu. Katanya di chat. Ya, intinya ayahnya sudah tidak ada ya. Dia sudah meninggal. Berpisah ya? Ya, berpisah. Berpisah. Ini bagaimana menghadirkan sosok ayah ya? Oke, sebentar. Oke, waktunya berpisah. Jadi biasanya karena anak itu kan dia meniru dia peniru yang handal. Jadi kenapa misalkan penting sekali ada ayah atau ibunya di sekitar dia, karena dia akan meniru gitu ya, meniru sifat maskulinnya ayah gitu ya, ketegasannya ayah, atau meniru kelembutannya ibunya ya, bagaimana mendengarkan dan menyayangi gitu ya. Nah sekarang bagaimana apabila ayahnya tidak ada? Mungkin satu, kalau misalkan sudah berpisah, kemudian kita masih bisa komunikasi dengan ayahnya ini, mungkin bisa kita bantuin anak ini untuk bisa berkomunikasi secara rutin ya tadi ya, tetap dibangun komunikasinya gitu ya, relasinya dengan ayah ini. Baik ya tadi seperti misalkan kita minta tolong dong kamu tanyain aja gitu ya, bagaimana misalkan sekolahnya sekarang misalnya ya, atau setelah ujian gimana hasilnya gitu ya, atau mungkin kamu sekarang lagi senang apa, olahraga apa dan sebagainya. Itu bisa diatur misalkan seminggu berapa kali ya untuk yang bisa teleponan gitu, atau mungkin video call gitu. Atau yang kedua, biasanya kalau misalkan yang kedua itu misalkan ayahnya meninggal gitu ya, itu seperti apa? Biasanya sih kita punya kerabat ya, kerabat itu laki-laki misalkan, itu misalnya kakak kita, atau mungkin kakek juga gitu, atau mungkin teman kita yang laki-laki misalkan ya, itu bisa kita ajak untuk berinteraksi gitu ya, ngobrol, main bareng gitu ya. Itu juga sebetulnya sedikit banyak membantu untuk si anak ini untuk meneladani begitu ya, atau meniru role model gitu ya. Itu kurang lebih ya kalau dari saya. Mungkin dari Bunda Cino ada tambahan. Ya, betul sih. Memang jadi akhirnya kalau tadi bilang trik ya, jadi kita bisa mulai dari apa sih yang disukai anak. Jadi ketika kita mau, mudah-mudahan masih bisa ya nih, kalau bisa berkomunikasi gitu, akan lebih baik gitu. Jadi kita mulai dari apa sih yang disukai anak, kemudian kita bisa bermain bareng, atau enggak, itu sekedar bertanya setiap hari apa yang dilakukan, setiap hari kesulitannya dia apa, menjadi anak ayah yang bisa mendengarkan meskipun dari jarak jauh, itu sebenarnya sudah bermakna buat anak gitu ya. Jadi peran ayah masih dirasakan di situ. Tapi benar tadi kalau ternyata memang sulit untuk misalkan untuk berkomunikasi, memang akhirnya bisa digantikan secara tidak langsung ya, digantikan dengan figur lain yang merupakan figur laki-laki, misalkan kakeknya
atau enggak ya omnya, atau enggak guru lesnya, misalkan guru les guru sekolahnya gitu, bisa yang memang laki-laki itu seperti apa sih gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan. Ada yang secara alamiah itu dia meniru sendiri ya. Maksudnya misalkan dia ada satu guru cowok di sekolah yang dia senangin, karena dia itu sangat ngebantuin, ngedengerin, itu juga secara alamiah anak itu meniru gitu ya, meniru si orang ini. Atau mungkin secara online gitu ya. Misalnya karena dia senang ada tokoh gitu ya di YouTube gitu dan dia ikutin, itu juga bisa jadi bagian hal-hal atau jadi si figur itu bisa bantuin anak ini untuk meniru apa yang bisa untuk mengembangkan figur laki-laki itu nanti seperti apa sih seharusnya gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu mungkin Kang Angga. Siap. Terima kasih Teh Cinong sama Kang Brata. Jadi memang kalau misalkan tidak ada peran ayah di dalam keluarganya, dalam pola pengasuhan, berarti kita bisa coba untuk memfasilitasi anak berkaitan dengan apa yang, mulai dari yang disenanginya, seperti apa gitu, apa yang dibutuhkannya, dan juga kalau memungkinkan diupayakan untuk menghadirkan role model yang sesuai ya, maksudnya masih dengan peran laki-laki, tapi dari keluarga atau kerabat terdekat gitu ya. Atau juga ditanya ya anaknya, kira-kira ada figur atau tokoh yang disukai gitu ya, misalkan punya laki-laki, ditanya laki-laki, misalkan di sekolah ada guru laki-laki yang disukai, yang baik gitu ya, kemudian atau ada YouTuber yang disukai dan itu laki-laki, itu juga bisa bantu kita untuk melihat begitu ya, mungkin ada pengaruhnya begitu ya, orang-orang yang berada di sekitar dia gitu ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, karena memang secara penelitian juga betul, penelitian tadi juga salah satu penelitiannya itu mengatakan bahwa itu kan ada pengaruh figur ayah itu memang berpengaruh ke figur anak perempuan maupun figur anak laki-laki gitu ya, jadi ada pengaruhnya gitu, perempuan maupun laki-laki dari figur ayah. Nah tapi ketika figur ayah tidak ada, itu masih bisa digantikan dengan figur yang lain gitu. Maksudnya ayah yang lain, mau kakaknya, mau omnya, tadi sudah disebutkan gitu. Jadi itu yang penting itu tuh harus mengambil keputusannya seperti ini, cara bersikap kepada perempuan itu seperti itu. Nah itu jadi role model anak gitu ya. Oke. Ini menarik banget ya berkaitan dengan pola asuh ayah, karena banyak banget yang bertanya ini. Ada dari Bunda Ida. Bagaimana jika ayahnya yang menutup dan memutuskan komunikasi terhadap anaknya? Peran ayah yang seperti apa yang harus diganti dan diberikan terhadap anak sebagai pengganti agar anak tetap bisa merasakan kehangatan keluarga lengkap kayak gitu. Karena sementara melihat orang tua lain yang lengkap, anaknya ini selalu minder katanya dan memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Ya, kalau kayak gini kan situasinya memang disayangkan sekali ya. Karena sebetulnya memang kalau kita ngomong idealnya gitu, ayah tuh masih tetap harus mengambil peran ya, dan tidak memutuskan komunikasi. Tapi kalau hal ini terjadi, memang akhirnya penting untuk anak merasakan, itu tadi figur ayah itu penting untuk dihadirkan gitu. Meskipun ya pastinya nggak ideal gitu, tapi itu perlu dihadirkan. Misalkan nggak setiap hari, tapi seminggu sekali datang ke rumah kakek neneknya, kakeknya memeluknya, bercerita gitu. Lalu kalau laki-laki itu seperti apa sih, gini dia melihat figur kakeknya, itu bisa dilakukan. Atau nggak dengan omnya gitu ya, misalnya ibunya punya adik laki-laki gitu, ajakin ke rumah biar anaknya bisa main bareng sama omnya gitu. Atau itu tadi boleh guru, boleh siapapun figurnya gitu. Tapi kita juga sambil sebagai ibu bisa sambil ngasih info positif. Iya tuh deh, kalau laki-laki tuh harus kayak gitu tuh, harus gini gitu. Jadi biar dia bisa menghadapi itu. Gitu. Jadi didekatkan ya. Dihadirkan si figur itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan begini ya, secara aroma ya. Kan aroma laki-laki dan perempuan berbeda ya, Kak Angga ya. Maksudnya secara hormonal gitu ya. Hormonnya ya gitu ya. Itu juga
mempengaruhi juga perkembangan ya, Bunda Cino. Ya. Jadi kenapa penting untuk menghadirkan ya, baik memang ayah yang asli maupun misalkan mendekatkan dengan laki-laki ya, atau tadi ya kakek, paman dan sebagainya, karena penting juga ya untuk mengenali. Iya, ada figur-figur laki-laki. Sebenarnya intinya figurnya untuk dia bisa, terutama anak laki-laki ya, bisa membaca bahwa oh laki-laki itu harus seperti ini, saya mau seperti itu gitu. Cari figur yang memang bisa dia jadikan role model gitu. Nah memang akhirnya wajar sekali ketika anak minder, menguruskan di rumah, diam di rumah gitu. Tapi memang itu yang kita sebagai ibu, sebagai anak paling dekat dengan dia, yaitu menerima dulu aja, menerima kesedihan dia, menerima dia memang sedih gitu. Dan kita olah itu untuk menjadi diskusi yang menarik buat anak gitu ya. Oke, memang ya, memang kamu sedih merasakan hal-hal sedih itu, terima perasaan anak itu. Jangan akhirnya, udah jangan sedih, kamu pede aja, pergi keluar gitu, main sama teman kamu kan. Itu sepertinya diabaikan perasaannya. Memang akhirnya kita tampul dengan anak dengan terima dulu aja dulu perasaannya. Memang kamu sedih, gini. Tapi kalau kamu sedih terus, kita kan hidup akan berjalan. Nanti ketika dia sudah nggak sedih, kita bisa masukin lagi. Yuk kita mainnya, kita cari aktivitas lain nih yang kamu suka apa sih gitu, untuk minimal mengalihkan perasaannya dia. Tadi perasaannya sudah diterima, tapi kita mengalihkan biar dia nggak terlalu sedih terus. Kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang dia sukai, kita fasilitasi gitu. Tapi mudah-mudahan kalau memungkinkan sekali itu perlu tetap komunikasi dengan ayahnya gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya ada alternatifnya ya. Oke. Jadi memang dipersiapkan beberapa opsi ya gitu. Kalau misalnya opsi yang memungkinkan orang tua atau ayahnya ini dihadirkan, itu diutamakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, memang harus ada figur pengganti ya, katakanlah tadi figur pengganti dari keluarga terdekat yang juga tetap dengan perannya sebagai laki-laki ya, sebagai pengganti ayah gitu. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi. Oh, ini sudah terjawab katanya dari Rizkita Amanda. Apakah penghayatan anak terhadap figur pengganti menjadi hal yang juga dipertimbangkan? Tadi sudah terjawab. Nah, lalu ini ada dari Ibu Kulsum ya. Mohon izin bertanya, bagaimana jika ayah yang bekerja jauh dari rumah, pulang tidak setiap hari, bahkan bisa lebih dari 1 bulan tidak bertemu? Bagaimana agar menjaga peranan ayah tetap ada untuk anak-anak? Jadi, Bunda Kulsum ini memiliki anak perempuan umurnya 4 tahun dan 2 tahun. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Kulsum ya. Kulsum mungkin namanya ya. Hebat sekali kita juga jempol kita hebat sekali. Jauh dari suami, terus punya anak 2 gitu ya, yang masih kecil-kecil sebenarnya balita ya. Balita gitu ya, 4 sama 5 tahun gitu, dan akhirnya bisa melewati hari-hari dengan mudah-mudahan baik-baik saja gitu. Nah memang tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa gak harus ada si ayahnya gitu. Jadi untuk supaya dia si anak tetap merasakan kehangatan, merasakan kedekatan dengan ayah gitu, masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan gitu ya tadi. Contohnya misalkan menanyakan keseharian anak kepada anak-anaknya, telepon. Mungkin susah misalnya setiap hari, bisa 2 hari sekali gitu, minimal ayah ada gitu. Atau kalau cari permainan bersama, misalkan kalau zaman dulu mungkin Pak Brata bisa cerita ya, dulu pas zaman dia di Papua, dia pernah tuh 1 tahun lebih ya di Papua, main sama si Gibran masih kecil, main video call, zaman dulu masih ada Skype ya kalau masalah ya, video call terus main puppet show. Jadi dia meluangkan waktu sejam aja gitu main sama anaknya, jadi Gibrannya di Bandung, dia di Papua, tapi ayahnya main bikin puppet show. Gimana tuh Ayu? Bisa cerita? Ya, salah satu permainan kita ya, jadi ya tangannya digambarin gitu ya, ada matanya dan sebagainya. Yang satu misalkan ceritanya tentang raksasa ya, buto ijo gitu ya, yang satu ini misalkan si anak kecilnya gitu, ini kita cerita aja, terus nih kamera di sini gitu, terus ya kita storytelling lah. Kayak gitu. puppet show gitu. Terus kita tanya ke dia gitu, terus gimana tuh dimakan atau enggak si anaknya, kayak gitu-gitulah. Jadi ada interaksi ya. Cuman ya itu contoh saja ya, ada hal-hal yang lain, apa misalkan tadi ya main bareng gitu ya, game online gitu ya. Kalau yang lebih kecil ajak ngobrol.
atau kan misalnya pagi malam-malam gitu janjian, oke ayah jam 8 nih kita bacain cerita yuk, Bacain cerita. video call tapi misalnya jauh-jauhan tapi video callan misalnya ayahnya ada tapi bacain cerita buat anak-anaknya gitu, kelihatan mukanya gitu. Maksudnya hal-hal sekarang ini kita udah dibantu sama teknologi ya, teknologi itu bantu kita banget gitu, jadi bisa kita manfaatkan gitu. Jadi walaupun jauh-jauhan tapi tetap terasa gitu si ayah tuh ada di sini. Bisa cari yang kalau di setiap keluarga mungkin beda ya cara-caranya ya. Dan itu nanti akan jadi rutinitas ini ya, rutinitas buat anak gitu. Jadi kalau sudah jadi rutinitas biasanya lagi ayah kok nggak cerita lagi gitu kan. Nah, itu yang pertanyaan itu yang bikin kita ini ya terharu gitu. Kayak gitu. Jadi jadikan kebiasaan waktunya dirutinkan gitu ya. Ya nggak usah tiap malam ya, misalkan tiap hari Rabuan atau Kamisan kayak gitu ya. Pokoknya itu ada waktu sama ayah baca cerita gitu. Itu aja dulu dicoba dulu aja, sederhana aja. Yang dilakukan Bang Afrizal juga udah oke juga tuh ya, menemani anak dalam proses belajar gitu kan, kayak by phone gitu, kayak video call gitu. Udah. Jadi Bang Afrizal ini tuh volunteernya ibu di Palu, Pak. Oh, mantap. Jadi di Palu sudah berapa lama, Bang Rizal? Belum pulang ya? Belum. Ya. Oke. Ya, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Sudah, masih. Kita lanjut ya? Oke. Di sini nih. Nah, akhirnya nih ibu mempengaruhi peran ayah. Ayah mempengaruhi peran ibu. Jadi saling mempengaruhi. Ayah belajar dari ibu, lalu ibu juga belajar dari ayah. Jadi saling belajar. Nggak ada satupun yang bagus lebih baik gitu ya. Jadi kita saling belajar. Nah, jika ibu semakin matang, ayah matang, anak juga matang. Jadi itu kan. Kalau parents-nya happy, matang, anak juga pasti ikut ikut berkembang lah ya semuanya. Oke. Nah ini juga sebenarnya masih ada tantangannya ya. Boleh cerita. Oke. Ini mengenai tantangan ya, mengenai keterlibatan peran ayah. Karena pasti kan sudah ada konstruksi ya, atau sudah ada kepercayaan di masyarakat gitu ya, bahwa ayah itu mau bagaimanapun dia itu satu kepala keluarga, dua tugasnya cari nafkah atau kerja. Gitu. Jadi ketika ada ayah yang kemudian tiba-tiba terlihat ngegendong bayi, kemudian dadah-dadah pada istrinya kerja, mungkin tetangga itu akan ngomongin gitu ya, kurang lebihnya. Dan mungkin tetangga itu bilang, bisa ngasuh, kayak gitu kan, itu dipertanyakan gitu, apa kemampuannya. Nah ini biasanya jadi tantangan, dan itu juga akhirnya jadi pergolakan juga ya di laki-lakinya. Oke, yang berikutnya, ayah kurang dipertimbangkan untuk pengasuhan bayi yang baru lahir. Iya, kalau contohnya saya tuh waktu kecil ya, waktu ayah saya itu kan orang zaman dulu ya. Jadi dia tuh sampai dia nggak pegang saya sampai saya umur 2 tahun. Karena dia pikir dia nggak bisa ngegendong bayi, takut jatuh, takut menyakiti dan lain sebagainya. Jadi mungkin banyak ayah-ayah yang akhirnya ya udah deh, nggak usah pegang bayi, atau nggak sama istri juga ya udah nggak usah pegang bayi karena kamu akan bisa lah gitu. Nah sebenarnya kan ibu juga begitu. Anak pertama nih, ibu begitu lahir juga, begitu melahirkan belum tentu kan sebenarnya kosong, sama-sama kosong, blank. Gimana sih cara merawat bayi lahir? Tapi kalau dua-duanya mau belajar, sama-sama kursus kan sekarang sudah ada tuh kursus ayah dan ibu baru gitu. Itu bisa dipelajari sebenarnya gitu ya. Ini yang berikutnya, ayah. Nah di itu, sedikit kurang terbaca ya saya lihat sini. Ini sebentar. Ini utama. Pemberi nafkah. Oke. Ayah dinilai sebagai hanya pencari nafkah, betul ya tadi ya itu sudah dibahas. Jadi karena memang secara umum ayah itu harus bekerja, jadi ya ketika dia banyak sama anak gitu ya, kemudian kelihatan main-main sama anak perempuan, mentali dan sebagainya, kan pasti tetangga atau mungkin kerabat yang kepercayaannya bahwa ayah itu bekerja kan pasti banyak pertanyaan lah ya, kayak gitu ya, apakah
itu kenapa sih ini malah dia ngasuh, bisa atau enggak, kayak gitu ya. Itu berarti misalkan dia mungkin nggak punya pekerjaannya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang paling mudah itu yang negatif-negatif ya, dan itu juga menjadi tantangan. Gitu. Kemudian ayah ini biasanya kurang pede untuk mengambil peran lebih, gitu ya. Peran lebih untuk apa? Ya untuk ngasuh ya, gitu ya, mendampingi anak, misalkan apa? Contohnya ngajak main atau mungkin mendampingi belajar, gitu ya. Duh, kurang pede nih, nggak tahu caranya, dan biasanya juga karena dia juga melihat mungkin orang tuanya yang dominan itu laki-laki ya, misalkan ya orang bapak ayahnya gitu, dia juga bisa menduplikasi ya, meniru. Kalau urusan anak semuanya ke ibu deh atau istri deh, misalkan ayah ya ini misalkan ini susah banget pelajaran matematika aku, bisa PR matematika aku. Terus ya ayah mungkin karena kurang pede, coba deh ke ibu aja kayak gitu. Ayah ini bantuin dong, ini beli mainan atau apa, ke ibu aja deh kayak gitu. Itu mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kurang pede ya, tapi biasanya ini ayah kurang pede ya untuk mengambil peran lebih. Ya, berarti nggak belajar juga bisa sebenarnya ya. Oke. Nah, lihat gambar ini. Bisa dilihat gambar ini teman-teman. Ini sebenarnya ini ya. Ini teman kita, jadi salah satu orang tua dari teman kita, anak kita gitu, orang tuanya itu punya anak perempuan dan dia jago banget ngepang, padahal dia motoris gitu ya. Dia juga seorang mekanik gitu ya, suka otomotif, sangat manly, tapi dia sangat lihai sekali gitu ya. Saya ketika ngepang anaknya gitu, ini kejadian asli gitu ya, dan ini kebetulan ada gambarnya saja gitu ya. Kita belum minta izinnya untuk masukin videonya. Jadi memang sebenarnya ada sekarang itu ada namanya fenomena ayah zaman now. Nah, apakah Anda termasuk atau seperti Anda termasuk? Ya. Kenapa sih tidak ada pergeseran ya? Berdasarkan penelitian juga pergeseran suami mau ya. Ini ya, mau ayah saya, jujur saya nggak mungkin dia mau nyepangin saya gitu. Karena dulu kan kayaknya udah nggak pegang anak sama sekali gitu ya. Perempuan gitu, laki-laki nyepang. Sekarang tuh banyak ayah-ayah yang sudah mengambil peran itu. Yeah. Udah nggak aneh kalau ayah yang ngegendong di mall-mall gitu ya, bawa botol susu gitu. Sekarang sih udah nggak aneh. Ini kalau kita bisa lihat nih contohnya nih, boleh? Oke, ini salah satunya ya. Jadi menghabiskan ciri-cirinya ya ini ya. Menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak. Jadi ya tadi ya, dia mungkin bisa membagi waktu lagi ya, dari sekian banyak waktunya mungkin yang kerja gitu ya, ataupun yang bersosialisasi, berteman, keluar rumah gitu, ngopi-ngopi, itu masih bisa melebihkan lagi waktunya untuk main dengan anak gitu ya, atau bantuin PR-nya anak gitu ya, atau baca cerita dongeng ya ketika sebelum tidur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja. Ini mulai sadar nih bahwa kerja itu ya akan terus-terusan, nggak akan habis-habis ya, sampai cuti ya betul. Jadi nggak akan habis-habis sampai dia kontraknya habis atau mungkin proyeknya selesai gitu. Jadi dia berupaya untuk membuat jadwal biasanya sih, itu di jadwal. Oke lah, mungkin saya Sabtu Minggu ini tidak akan lembur. Juga khusus bagi mereka para pekerja mandiri yang di rumah gitu ya, yang dia tidak terikat kontrak secara langsung, itu kalau lagi banyak kerjaan gitu atau proyekan itu bisa jadi 24 jam gitu kerjanya. Dan juga Sabtu Minggu itu dilibas gitu ya. Jadi teman-teman yang seperti ini juga mulai ada kesadaran ya buat ayah-ayah yang mandiri, aku nggak akan lihat layar laptop lagi gitu ya, atau aku akan alokasi hari Minggu ini aku akan main sama anak khusus gitu. Oke, itu. Lalu yang ketiga, tidak selalu jadi pencari nafkah
satu akan si pasangan ya, baik itu suami atau istrinya, ketika ditanya, kamu memang masih mau untuk nyari kerja atau bantu cari uang. Nah, selama misalkan pasangannya mau dan bersedia, itu biasanya mereka akan jadi dua-duanya kerja gitu ya, seperti bentuk keluarga yang kecil. Jadi pasangannya juga bisa bantuin untuk cari uang. Kemudian yang berikutnya tidak keberatan jadi ayah rumah tangga, itu dia tadi ya, dari gendong anak, kemudian nyuci piring, kemudian ngepel dan sebagainya. Dan artinya itu dia mulai mengambil peran-peran lebih banyak ya, peran-peran domestik lebih banyak. Kemudian yang kelima, lebih banyak turun langsung mengurus rumah dan anak tadi ya, itu sudah dijelaskan di nomor 4 juga. Kemudian yang keenam, menjadikan pengasuhan sebagai bagian dari inti identitas mereka. Maksudnya ya saya, ayah yang mengasuh gitu ya. Itu ya kurang lebih ya. Saya antar anaknya juga, saya antar anak, Saya antar anak, ya, memastikan anak makan, antar jemput anak gitu ya ke sekolah dan ke tempat les gitu, itu menjadi bagian dari identitas mereka dan mereka tidak keberatan gitu ya. Itu dia. Nah, mungkin sekarang boleh sharing ya, ayah-ayah zaman now, atau enggak misalkan istri-istri yang ayahnya tuh kayak zaman now banget deh, suami saya gitu ya. Mungkin Ibu Cita mau cerita, atau yang lainnya boleh sharing di chat aja ya, di chat. Silakan tuliskan. Ini udah ada yang sharing-sharing juga. Oke. Tadi Muhammad ini mengucapkan terima kasih atas penjelasannya gitu. Terus dari Tanzila Nur, bagaimana membangun bonding ayah dengan baik. Oke, itu aja tuh anaknya, atau nggak video call, yang penting mendengar suaranya, diajak ngobrol gitu. Maksudnya diajak ngobrol, karena anak kan udah bisa mendengar, juga nanti lama-lama dia bisa melihat gitu ya. Minimal jadi ketika ayahnya nanti pulang, nggak siapa ini? Udah kenal sama suaranya ya gitu. Udah kenal gitu, minimal udah pernah lihat mukanya, pernah berinteraksi gitu ya. Sekarang tuh bisa banget kita manfaatkan teknologi, atau bikin video tentang ayahnya. Jadi ibunya misalnya ayahnya sibuk pun, ibunya bisa muterin video itu. Atau kayak tadi bacain cerita, bernyanyi, banyak lah yang bisa dilakukan sebenarnya gitu. Tapi memang akhirnya penting juga sih untuk secara fisik ya bertemu. Ya mudah-mudahan kalau sekarang lagi susah untuk bertemu, mudah-mudahan bisa cepat bisa berkumpul lagi gitu ya. Nah itu juga, ini yang tadi ya. Jadi saya nggak bisa scroll. Yang panjang ini Kang bisa dibaca. Cerita pulangnya setiap 6 minggu dari. Oke. Itu dari Ibu Dewinta. Tapi sebelumnya emang ada pertanyaan juga nih. Kalau berdasarkan keurutan itu Bang Afrizal dia bertanya, berbagai peran pengasuhan anak antar suami dan istri itu membuat rasa peduli, memiliki dan cinta itu semakin tinggi dan kuat. Bener nggak sih? Bener nggak sih ya gitu kan? Sambil pakai emoji senyum-senyum manis gitu. Iya betul banget. Melankolis sekali ya. Iya betul banget pastinya. Jadi yang merespon ini nih Bang Afrizal. Jadi itu kan pernah kerja di luar kota ya, Papua gitu ya. Itu pulangnya 3 bulan sekali. Sekali pulang ceritanya itu kita satu mobil. Kemudian ketika anak-anak kita berantem gitu ya, ini Bunda Cinong ini langsung naik gitu, emosi gitu. Kalian gitu ya. Kalian atau apa gitu ya. Pokoknya jadi emosi gitu ya. Nah, saya juga bingung kok gitu aja emosi. Nah, sekarang setelah pekerjaannya lebih banyak bersama anak-anak, bisa merasakan gitu ya. Jadi emosian. Ya, karena kita kalau yang jauh gitu kan berarti kadang nggak empati ya. Bahwa
istrinya gitu banyak kerjaan, mana harus ngurus rumah, ngurus anak-anak, ngurus diri sendiri gitu ya. Sementara suami jauh gitu. Nah, makanya dengan rutin berinteraksi gitu ya, mendengarkan istrinya mau curhat, bisa pasti kan butuh ya, butuh outlet gitu ya untuk curhat, untuk katarsis gitu ya. Nah itu akhirnya mendekatkan dengan empati, mendekatkan juga jadi tahu rasanya gitu, jadi kita juga tahu kenapa seperti itu ya si bunda itu dan kebutuhannya apa gitu ya, untuk bisa membantu. Jadi Bang Rizal jawabannya benar banget lah pokoknya gitu ya. Iya benar. Oke, sekarang lanjut lagi ke Bunda Dewinta. Ya, ini ceritanya menarik nih. Jadi saya mau share pengalaman sebagai ayah yang bekerja jauh dari keluarga gitu. Tiap 6 minggu, bahkan terkadang 8 minggu baru pulang. Komunikasi adalah kuncinya katanya. Setiap hari ketika ada waktu luang, pasti saya menelpon ke rumah, menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan, yang sedang dan akan dilakukan. Lalu seperti menanyakan sekolahnya, futsal, karate, dan lain sebagainya, mengirim foto-foto aktivitas saya ketika bekerja sehingga mereka juga bisa tahu dan bisa merasakan kesibukan ayahnya kayak gitu. Jadi ketika pulang ke rumah itu 100% waktu adalah untuk anak. Mulai dari sholat subuh berjamaah, mandiin, antar jemput sekolah, antar jemput ekskul, seperti futsal, karate, renang, bermain bola, dan badminton di depan rumah bareng, dan yang lainnya. Kita pokoknya membalas ya, membalas. Iya, betul. Ini Pak Hevi pasti ya. Ibu Dewinta ya. Ini luar biasa Pak Hevi. Saya bacanya juga sampai tersentuh ya. Kebayang gitu bahagianya jadi anaknya. Ini luar biasa nih Pak Hevi, ini sudah betul. Jadi salah satu juga mengirimkan mengirimkan foto kegiatan gitu ya. Jadi anak ngeliatin juga bahwa oh ya ayah itu sebetulnya tidak bilang gitu ya, ada dia kerja, ini dia lagi pakai baju kerja ya, pakai baju lapangan dan sebagainya. Itu juga membantu si anak untuk tetap mengenali dan kontak gitu ya, dengan ayah. Luar biasa Pak Evi dan Bu Dewita. Terus dari Ibu Kulsum juga ini mengucapkan terima kasih atas penjelasannya, Kang Brata dan Teh Melisa, juga Bunda Dewinta share pengalamannya. Oke, baik. Udah yang ada lagi kita lanjutkan aja ya. Boleh, lanjut lagi Teh. Oke. Kalau tadi kita lihat bahwa ada kita harus berbagi peran. Gitu. Kemudian kita tahu nih kalau jauh-jauhan gimana caranya gitu ya. Ada trik-trik yang bisa kita lakukan. Nah, tapi ada pilar pengasuhan yang bisa kita pegang agar keterlibatan kita dalam pengasuhan itu bisa bermakna, lebih bermakna gitu ya. Oke. Yang pertama adalah struktur. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian ada yang namanya engagement atau keterikatan. Kemudian ada yang namanya nurturance. Lalu ada yang namanya challenge. Nah, ini adalah 4 pilar pengasuhan. Itu menurut Karatley ya. Nah, kita akan kupas satu persatu. Nah, struktur. Nah, bagaimana, apa itu struktur? Jadi struktur itu yang dibutuhkan oleh anak. Kalau balik lagi tadi ke kebutuhan dasar anak kan salah satunya adalah bagaimana dia perlu ada namanya aturan, kemudian bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Nah, struktur itu salah satu itu, yaitu aturan. Nah, orang tua itu perlu membangun rutinitas dan kemudian urutan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Gitu, misalkan bangun pagi jam berapa, lalu harus mandi pagi, terus makan pagi, lalu ke sekolah, misalkan kemudian pulang sekolah makan siang, lalu istirahat atau main, kemudian mandi sore, kemudian makan malam dan lain sebagainya. Jadi ada urutan urutan itu ya tadi ya, urutan kegiatan, rutinitas gitu yang harus. Nah, mungkin ketika pandemi ini rutinitas akan berubah gitu ya, ketika anak masuk sekolah, ketika kita semua ada di rumah gitu ya, dan mungkin akan mempengaruhi misalnya anak menjadi susah tidur malam-malam karena dia energinya masih banyak gitu. Jadi ketika jam 9 biasanya udah capek, udah ngantuk, dia masih on gitu ya, dan akhirnya efeknya tidur malam gitu, dan akhirnya bangun paginya nggak sepagi biasanya. Nah, mungkin itu yang perlu dibuat lagi struktur baru gitu ya, dengan menyesuaikan
situasi ini gitu yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Nah itu mungkin yang perlu kita buat gitu. Jadi ada aturan-aturan. Nah kenapa itu struktur itu penting? Itu membantu tubuh anak agar terregulasi dan teratur. Jadi dia tahu. Jadi badannya aja itu udah tahu. Oh ting jam segini saya harus makan ya. Ting jam segini saya udah harus tidur. Gitu. Yeah. Ting jam segini saya udah harus mandi sore gitu misalnya. Itu jadi penting buat anak supaya teratur juga regulasi dirinya. Ya. Jadi peran kita juga memberikan batasan ya, minimal ngingetin gitu. Oke, ini udah waktunya mau tidur gitu ya. Persiapan dulu untuk misalkan gosok gigi. Iya, betul. Jadi memang harus ada aturan, ada ritme ya, yang rutinitas yang rutin. Kemudian juga bisa kita ajak anak bermain untuk membiasakan anak, memberikan anak struktur ini. Kita bisa mengajak anak bermain yang ada strukturnya. Misalkan contohnya permainan-permainan yang bisa 4 orang pemainnya ganti-gantian. Ludo. Misal Ludo ada 4 orang pemain, misalkan ganti-gantian harus gantian, misalkan si kakak dulu, kemudian adiknya, kemudian ayah, kemudian ibu. Jadi ada urutan permainan. Lalu ada aturannya, harus mocok dulu, dihitung, baru dia bisa jalan dan lain sebagainya. Itu kan ada strukturnya ya, ada aturannya. Itu bisa kita mainkan kepada anak untuk membentuk struktur ini dalam pengasuhan ya. Kemudian juga menjaga keamanan anak dengan membuat batasan dan memberikan arah. Jadi bukan berarti ya udah kasih bolehin aja apa aja, enggak. Jadi kita punya batasan gitu. Ketika hal itu membahayakan, kita kasih batasan. Kamu nggak boleh naik tangga ya, tangganya itu misalkan curang gitu, atau misalkan hal-hal yang memang membahayakan anak gitu. Itu bisa kita beri batasan. Main gamenya terlalu lama. Main game nggak boleh terlalu lama, kita kasih batasan, misalkan 1 minggu aja bermain gamenya gitu. Terus berapa jam yang boleh dilakukan. Nah itu berarti untuk menjaga keamanan anak gitu, kita juga kasih arahan. Itu struktur ya. Nah berikutnya adalah engagement. Nah engagement ini ada keterikatan. Nah di sini kita harus menghadirkan momen yang membangun keterikatan emosional dan menyenangkan. Misalkan nonton film bareng, ada movie night misalkan di hari apa, kita nonton film bareng, ketawa-tawa bareng, cerita-cerita bareng. Itu kan sebenarnya bikin anak dan ayah, anak dengan ibu menjadi lebih akrab, lebih terikat secara emosional. Gitu. Terus juga memberikan perhatian secara eksklusif dengan memahami kebutuhan individualnya, menenangkan dan menunjukkan antusiasme. Gitu. Jadi ketika dia pengen cerita tuh kita jangan sambil main handphone atau jangan sambil kerja, tapi benar-benar misalnya, Bun aku mau cerita ya, mau cerita apa? Jadi benar kita benar-benar kontak mata, kita dengerin apa yang dia mau ceritain, kita memberikan respon-respon yang menenangkan buat dia gitu. Itu akhirnya terciptalah engagement. Lalu juga memahami dan menerima suasana hatinya. Ketika dia sedih kita memahami, ketika dia senang kita pahami gitu ya. Jadi anak merasa nyaman gitu ya untuk bercerita kepada kita. Lalu juga merespon suasana hati anak sehingga ia mengenali suasana nyaman dan tenang. Gitu. Jadi ketika kita diterima perasaannya, jadi anak tuh jadi nyaman kan, merasa oh Bunda tahu nih saya lagi sedih, oh Bunda tahu saya lagi marah gitu dan saya diterima gitu dan dia merasa Oke, nextnya, kemudian nurturance. Nurturance itu bagaimana kita merawat anak kita. Udah otomatis ya, ini salah satu poin penting pengasuhan yaitu nurturance. Kita merawat dia, mengajak berinteraksi. Nah, interaksinya juga perlu menghadirkan perasaan yang tenang, nyaman, dan menguatkan. Lalu juga terus menyediakan pengalaman akan dunia yang aman. Gitu. Jangan cuma di rumah aja, tapi kita ajak kemana tapi kita tahu ibu akan selalu melindungi kamu gitu. Kamu tenang aja. Misalnya dia takut nih, iya aku takut jalan ke sana, ayo sama ibu pegang tangannya gitu. Sambil ada pengalaman baru, tapi dia tahu bahwa ibu akan selalu menemani saya, akan menjaga saya, ya. Kemudian yang keempat adalah challenge. Nah, biasanya ini ayah nih yang ngasih challenge ya. Bisa ayah, bisa ibu sih sebenarnya gitu. Kita mendukung dan memberikan dorongan kepada anak untuk eksplorasi dan menyiapkan fondasi rasa aman. Jadi kita bisa pergi kemana yang belum pernah dilakukan. Jadi pengalaman-pengalaman baru ya. Misalnya anaknya
suka main basket misalnya di awal dia baru bisa basket level mana, kita challenge, ayo kamu pasti bisa tuh dribble bolanya berapa kali gitu, atau enggak misalnya masukin bolanya berapa kali gitu. Jadi kita push, mendukung ya, mendorong anak supaya pengen berusaha lagi gitu bisa. Kalau di sini boleh nggak challenge-nya misalkan kita iming-imingi hadiah atau gift, itu boleh? Boleh aja. Boleh. Challenge nanti kalau kamu jago nih bisa ngelakuin apa gitu. Itu bisa, boleh aja, tapi bukan itu intinya. Biar anak, intinya adalah supaya anak merasa kompeten tadi ya. Jadi ketika dia mencoba sesuatu, berhasil, merasa senang, nah kompeten. Nah, rasa senangnya itu yang sebenarnya tidak bisa digantikan dengan hadiah. Iya, Nah, jadi tidak harus hadiah sebetulnya ya, tapi rasa mampunya ya. Rasa mampunya, rasa senangnya itu yang akhirnya oke. Nah, ketika udah rasa senang, dia pengen ningkat lagi nih, saya pengen coba lagi yang lebih susah lagi nih. Sama lah kayak main game gitu ya, kita kalau udah level 1, naik level 2, jadi pengen terus lagi gitu. Nah, jadi itu ya, perasaan itu yang perasaan challenging itu tuh yang perlu ditanamkan gitu. Jadi kita dalam pengasuh juga kita perlu membantu anak untuk mengolah pengalamannya, terus apa yang ada di situ gitu kita olah. Gitu. Oke. Ini tadi boleh dibacain lagi, karena kayaknya ada di chat ya, cerita-cerita juga ya. Oh ya, selain itu sambil ini ya, sambil jalan ya. Sambil jalan. Selain itu teman-teman, ini 4 pilar yang tadi itu sebetulnya hanya untuk membantu saja dan tidak, kembali ya, kalau saya senang dengan kata-kata tidak ada kondisi yang ideal gitu di setiap keluarga. Di kami pun ketika kita membuat kurikulum ini, kita juga suka senyum-senyum sendiri ya. Oke, ini belum optimal kayaknya. Belum nih kayak gitu. Terus kayaknya kita kurang engage nih, kebanyakan kerja misalnya. Kerja gitu. Jarang menghabiskan kegiatan bersama dengan anak walaupun di rumah misalkan. Itu jadi hari Minggu kita masih ada webinar nih. Oke, nanti apa nih strateginya kita bisa supaya tetap anak tetap artinya kita juga masih banyak gapnya ya, masih banyak bawahnya juga gitu. Tapi dengan ini minimal kita bisa ada kerangka gitu ya. Oh ini yang kurang ada. Oke. Yang mana nih Mas? Ini yang udah masuk dari Ibu Tanzila Nur. Izin sharing pengalaman kami ya Teh katanya. Sejak sepakat promil, kami sudah mulai berbagi peran dan semakin terasa di trimester pertama. Bumil mulai nggak bisa leluasa. Alhamdulillah urusan domestik suami yang urus semua. Di situ juga saya belajar akan peran ayah katanya. Karena dulunya saya adalah anak yang broken home. Jadi sejak usia 3 tahun, Ibu Tanzila Nur ini hidup dengan peran ibu. Jadi insya Allah katanya selalu ada pelajaran di setiap part of life. Wah ini sangat mengharukan sekali ini ceritanya. Bisa mengambil pelajaran yang berharga gitu ya, dan alhamdulillah sekarang punya suami yang bisa urus semua gitu ya. Bantuin. Jadi suami bantuin sendiri. Bumilnya bisa dibantu gitu sama suami. Alhamdulillah ya, insya Allah selalu jadi pelajaran. Amin. Lalu Lalu ini dari Rizkita Amanda sharing, kebetulan dari pertama kali menikah. ini mungkin silakan fasilitator yang membaca atau gimana, ini saya agak Oke. Terus saya yang bacain atau gimana Kak? Boleh Teh Cinong aja yang bacain deh kalau kayak gitu. Biar nggak ini gitu ya. Saya tutup dulu videonya. Jadi kebetulan dari pertama kali menikah, Papa Bima termasuk ayah zaman now. Mantap. Dari dulu ya udah jadi papa zaman now. Sebelum nikah udah jadi papa. Papanya ponakan saya. Oh iya. Baik. Saya sebagai istri mendapatkan dukungan dan bantuan pekerjaan yang luar biasa. Luar biasa gitu ya. Hanya banyak. Papa Bima terlihat terlibat penuh dan gak sungkan untuk mandiin dan cebukin anak. Menyapu, mengepel, beres-beres, dan menemani anak bermain.
luar biasa ya. Benar bahwa kuncinya adalah komunikasi. Setiap hari kami mengkomunikasikan jadwal untuk esok hari. Sehingga kami bisa tahu porsi dan perannya masing-masing untuk besok. Terima kasih sharingnya Ibu Cita. Meeting terus ya tiap hari ya Pak. Terima kasih Ibu Rizkita. Dapat nih. Tapi ya kita juga gitu ya, hampir tiap malam gitu ya. Besok jadwalnya apa yang bisa dibagi perannya, siapa yang asuh siapa gitu ya, siapa yang kerja dan sebagainya. Ini sudah betul nih, luar biasa. Mantap ya. Makasih sharingnya. Terima kasih ya sharingnya ya. Mungkin bisa menginspirasi yang lain ya. Lain. Nah ini mungkin yang lain bisa kita akan ngobrol juga. Ngobrol lagi nih, pengen tahu nih, bisa dituliskan di chat juga, praktik baik yang sudah dilakukan. Tadi mungkin Bu Cita juga udah praktik baik yang sudah dilakukan berdua ya, nih pembagian perannya seperti apa gitu. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain boleh chat, tulis di chat juga praktik baik yang selama ini sudah dilakukan apa saja. Karena kami yakin, sekecil apapun teman-teman, itu ada kontribusi kepada 4 pilar tadi. Gitu. Baik itu yang ayahnya LDM, gitu jauh-jauhan, ataupun mungkin yang sudah berpisah, gitu pasti ada hal positif gitu ya, dikaitkan dengan pilar. Nah ini kami mau dengar, silakan untuk ngechat, ataupun ada yang mau sharing gitu untuk call gitu ya, video call atau audio call, silakan teman-teman untuk sharing praktik baik ya, pasti ada yang sudah dilakukan. Silakan. Jadi kalau misalkan capek ngetik boleh langsung raising hand. Bisa audio saja tidak apa-apa. Kita akan senang sekali gitu ya mendengarkan suara sharingnya ya. Sharing dari teman-teman. Yuk, mangga. Silakan yang mau sharing. Oh, berarti lagi pada sibuk ngetik mungkin ini. Tapi tadi juga sudah ini ya Kang ya, sudah cukup banyak, ada beberapa yang menceritakan praktik baik yang dilakukannya gitu ya. Contoh juga ya di atas ya. Iya. Yang dari pengalamannya Teh Dewinta, pengalamannya Bang Afrizal gitu, itu juga part dari praktik baik yang sudah dilakukan. Kalau nggak bisa chat juga nggak apa-apa, tapi dihayati juga, diingat-ingat lagi gitu ya apa yang sudah dilakukan dengan baik gitu, dan mengapresiasi pasangan misalkan atau mengapresiasi diri ketika itu sudah dilakukan gitu ya. Kita skip aja ya biar kita waktunya berapa lama lagi nih? Enggak. Sebentar lagi aja gitu. Sebentar lagi ya. Oh ini Ayah. Ada nih. Oh, tanpa ayah plus corona saya jadi dipaksa bisa nyukur botak anak saya. Ini boleh kalau mau kursus sama saya untuk latihan cukur botak. Tidak menyinggung ini ya moderator ya. Oh, tanpa ada rasa tersinggung, feel free kok gitu, no hard feeling. Saya rencana mau bikin tutorial cukur botak mandiri gitu, karena ternyata banyak orang yang cukup kesulitan ya untuk mencukur, even untuk botak gitu ya, pakai itu susah ya? Jadi saya mau bikin tutorialnya biar semuanya bisa gitu. Boleh, siapa tahu like-nya banyak, subscriber-nya banyak. Jadi selebgram. Jadi memang corona ini banyak hikmah juga ya, memaksa kita untuk bisa banyak hal. Iya, betul. Ya. Ini katanya Pak Afrizal, kalau versi ayah semua praktik baik sudah diwakili oleh Bapak Bima. Bapak Bima luar biasa. Paling bisa. Bang, nanti kirim nomor sepatu ya, Bang ya. Saya kirim via WA. Kita langsung aja lanjut ya di terakhir. Ini terakhir. Ini terakhir. Ini sebenarnya ini ada tips berbagi peran. Kita ganti-gantian aja ya, baca aja ya. Yang pertama, diskusikan tujuan pengasuhan. Nah, kayak tadi kita kan sudah di awal banget kita cerita tentang bagaimana sih, apa sih harapan kita terhadap anak. Nah, itu yang akhirnya mungkin menjadi dasar ketika kita menetapkan tujuan pengasuhannya. Tujuan pengasuhannya apa? Itu perlu dirumuskan bersama gitu ya. Kita pengen anak kita misalkan anak yang soleh, hafiz Quran,
dan lain sebagainya. Nanti akhirnya jadi tujuannya kemana gitu. Oke, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan apa yang kita tujukan. Gitu. Atau misalnya anaknya pengen jadi atlet, oke, jadi tujuan pengasuhannya nanti apa nih? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang penting untuk didiskusikan di awal apa sih tujuan pengasuhan bersama ya. Nah, kemudian nih bikin daftar pembagian ini tugas ya. Misalkan dampingi belajar, cuci piring, belanja, misalnya bermain dan lain sebagainya, itu bisa dibikin daftar. Atau kadang tuh kita punya ini kayak apa? Agenda kayak bulanan gitu. Nah, itu bisa ditulisin sih. Apa aja sih yang misalnya pekerjaannya kayak tadi Papa Bima dan Bu Cita ya. Misalnya hari ini ada rapat jam segini, jadi semua orang bisa. Atau enggak sekarang udah bisa di handphone ya, kita punya jadwal gitu ya di handphone, kita bisa disinkronin, jadi tahu nih, oh Ayah Berata tuh hari ini tuh ada apa aja, Bunda ada apa aja. Jadi selain daftar pembagian pekerjaannya tadi yang cuci piring dan sebagainya, mungkin pekerjaan juga kalau yang sama-sama bekerja itu bisa disinkronin gitu, jadi tahu sama tahu supaya pengasuhan juga lebih optimal ya. Kemudian juga nih komunikasi yang baik gitu, kita harus bisa mendengarkan pasangan kita, kemudian kita juga bisa mengungkapkan dengan cara yang asertif gitu ketika kita punya hal-hal yang tidak nyaman gitu. Misalkan contohnya, Bun, kok kita ini Ayah pengen nih ngerasain makanan Bunda, misalnya Bundanya lagi nggak masak nih hari ini gitu, tapi ayahnya pengen dimasakin. Nah, gimana cara mengungkapkannya secara asertif tapi tidak menyinggung, tidak berkesan menyuruh gitu ya, seperti itu ya. Atau misalnya ada keberatan-keberatan tertentu, itu bisa dikomunikasikan secara asertif. Artinya juga kita bisa empati ya. Misalnya ayah kayaknya ayah capek ya gitu, boleh nggak mau bantuin apa gitu, kayak gitu kita bisa lakukan. Atau di posisi saya misalkan ya, waktu harus dampingi anak belajar juga ya, PGJ gitu. Jadi kan itu sudah ceritanya sudah beberapa minggu gitu ya, dan itu saya sendiri kesulitan gitu ya, karena harus menyesuaikan waktu kerjaan dan juga waktu pendampingan anak. Nah ini cara ngomongnya kemarin tuh begini ya, curhatnya ya gitu ya. Bun, sebetulnya ayah ini lumayan kesal juga ya gitu, dan juga jadi berat juga ya ketika harus mendampingi anak di pagi hari, karena di beberapa waktu itu pagi hari itu saya harus, misalkan ayah itu harus misalkan meeting online misalkan, atau membereskan pekerjaan tertentu. Bisa enggak si jadwal kelasnya itu, kelas pendampingannya itu diundur ke sore gitu ya, atau ke siang gitu. Itu hal seperti ini yang akhirnya kita coba komunikasikan dan cukup efektif gitu ya. Jadi ada yang mengalah akhirnya, ya udah jadwalnya anak mengalah gitu ya. Jadwalnya Bunda udah Bunda nggak usah ngapain. Nggak ngapain gitu, terus Bunda juga akhirnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tapi misalkan mendampingi anak gitu ya, itu tektokannya seperti itu. Jadi kita bikin prioritas juga ya, apa yang bisa nanti ditunda gitu ya, kayak nyetrika kalau capek ya udah nanti aja gitu, nyetrika mah jadi aja dulu gitu. Biarin tuh berantakan tuh Angga ya, kalau misalkan kita punya prioritas lain, rumah berantakan itu masih dimaafkan. Betul. Seperti anak juga bisa kita prioritasnya. Oke, nextnya kemudian saling percaya tugas masing-masing gitu. Jadi ketika Bunda harus ngajarin anak matematika nih, gitu ya, ayah percaya si Bunda tuh kompeten untuk melakukan itu. Begitu juga sebaliknya gitu. Ayah misalnya harus beberes gitu, ayah ngebersihinnya ya udah percayalah ayah akan baik gitu dalam beberes misalkan. Jangan dimandorin ya. Jangan dimandorin, karena kan gitu. Itu tuh kurang bersih kayak gitu. Udah saling membantu. Dikit-dikit apa gitu tuh kayak mandor jadinya. Ini kayaknya kurang bersih deh gitu. Tapi ya itu komunikasi. Jadi baik lagi komunikasinya gitu ya. Gimana caranya kita komunikasi secara. Yang terakhir adalah saling menghargai. Nah ini penting sebenarnya, hal yang sederhana gitu, tapi
ketika ini dilakukan tuh kayak yang melayang ke udara. Misalnya nih, contohnya si ayah sering, misalnya kalau aku masak gitu ya, abis masak, bun enak banget, keren banget masakannya. Nah, hal yang padahal kan masak setiap hari gitu ya, ya gitu-gitu aja gitu menunya. Tapi ketika dikasih apresiasi, dihargai gitu, itu bikin kita, oh alhamdulillah ya, kerjaan kita tuh bermanfaat. Gitu. Kalau misalnya kayak ayah tukang beberes ya, dia suka banget beberes. Kayak dapur bersih, seling gitu. Ih, ayah keren banget, dapurnya jadi bersih gitu. Jadi maksudnya hal-hal yang kecil dan kita saling menghargai gitu, yang apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Ya, itu sih mungkin tipsnya ya. Intinya sih saling melengkapi ya. Jadi tahu kekurangan masing-masing, kemudian saling menutupi lah si kelemahannya itu. Jadi ya pintar-pintar untuk saling menghargai, berempati ya, paling penting. Kemudian bagaimana cara mengkomunikasikan. Itu dia. Ya kayaknya ya. Udah selesai. Selesai. Itu aja. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau mau bertanya? Ya, dan kami yakin juga pasti ada tips-tips yang lain ya, karena kembali penekanannya formula mana yang terbaik itu akan sangat berbeda ya di setiap keluarga gitu. Jadi ini mana dipilih saja mana yang baik dan mungkin mana yang mau dikuatkan atau ditambah. Oke, terima kasih Kang Cinong lagi sama Teh Cinong gitu. Apa ini sore? Jadi beli berarti. Oke, terima kasih. Ini sesi yang amat sangat menarik ya, bahkan udah hampir 2 jam ini nggak kerasa sama sekali karena diskusinya sangat hidup gitu baik dari pesertanya dan juga dari fasilitatornya memberikan jawaban dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menarik gitu. Dan topik yang diangkatnya pun juga sangat related dengan kondisi saat ini gitu, apalagi dengan karakteristik keluarga yang berbeda-beda tadi ya, ada yang LDM, ada yang bekerja, ayahnya bekerja, ibunya tidak, dan juga sebaliknya gitu. Itu sangat menarik. Oke, mungkin karena berhubung waktu juga sebenarnya sudah lebih, tapi sangat menarik, jadi dimaklumi, tidak apa-apa lah ya. Mungkin untuk kelas online kali ini berkaitan dengan topik pembagian pola asuh antara ayah dan ibu, kita cukupkan sekian, tapi jangan kemana-mana dulu. Sebelum ditutup, akan ada rekan saya, Maili, yang akan memandu untuk kita mengisi lembar evaluasi secara online. Kayak gitu. Silahkan, Maili. Halo, selamat sore semuanya. Oh iya. Mau share screen dulu, punten. Ya, tadi ini mau Sorry. Kita akan melakukan sesi feedback. Udah muncul belum kira-kira? Ya. Udah ya? Udah. Iya, jadi ini kita ngelakuinnya sama-sama gitu. Jadi buat ayah ibu dan teman-teman semua, silahkan buka di handphonenya menti.com, lalu masukkan kodenya itu 290429. Gitu. Nanti kalau udah masuk ke menti.com, nanti bakal langsung keluar pertanyaan yang kayak gini, sama kayak di slide. Oke, dan ini ada 2 slide ya. Jadi setelah submit yang pertama, jangan dulu di close mentinya. Ya, benar sekali. Nanti kita lanjut lagi bareng ke slide yang kedua, slide berikutnya. Silahkan dibuka di handphonenya. Nah, udah ada yang masuk nih. Biar gak lama-lama, mungkin kita waktu aja ya. Boleh. 2 menit buat satu pertanyaan, satu slide ini, gitu.
Oke, terima kasih feedbacknya. Udah ada 7 nih yang ngisi. Udah 8. Yuk, ditunggu ayah dan ibu serta teman-teman semua. Dulu. Ratingnya memang luar biasa ini. Fasilitator kita Luar ini. biasa ini kayaknya ya. Oke, 30 detik lagi ya. Oke. Bagi yang udah ngisi, silahkan ditunggu dulu. Nanti kalau udah ke slide selanjutnya, baru bisa di-refresh. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, silakan ayah, ibu, dan teman-teman semua untuk memberikan saran atau kritik untuk perbaikan kelas kami selanjutnya. Ditulis aja. Kalau yang tadi masih di slide sebelumnya, silahkan di-refresh dulu. Nanti akan muncul pertanyaan yang kedua, slide yang kedua. Untuk yang sekarang sama, kita 2 menit aja biar nggak lama-lama. Waktunya mungkin bisa ditambah. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Mas Parentinya, terima kasih. Nah, ini kalau untuk berbagi materi kita masih bisa gitu ya, tapi kalau untuk sertifikat kita memang dari awal memang tidak mengeluarkan sertifikat. Tapi untuk materi dengan sangat senang hati ya Kang Prata, Teh Cinong berbagikan. Ya, nanti materinya akan dibagikan di grup parenting series di grup WhatsApp. Jadi silahkan bergabung kalau yang belum bergabung. Tunggu webinar berikutnya, insya Allah. 4 ya. Tanggal 4, nanti informasinya juga sama akan di-share melalui grup WhatsApp. Hmm. 15 detik lagi ya. Semoga next time ada materi informatif. Perlu dipublikasikan bagi laki-laki barunya. Enggak. Oke, kita udah 2 menit ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya Terima kasih teman-teman. ada sedikit iklan dulu. Ya, silakan. Mana ya? Pariwara. Ya, iklan pariwara. Jadi, Ibu Foundation ini sedang melakukan aktivitas penggalangan dana yang nantinya akan diberikan kepada 1.000 keluarga di Kota Bandung dan 100 pemulung di Kawatuna atau di Kota Palu. Gitu. Jadi bagi ayah, ibu, atau teman-teman yang mungkin berminat untuk
menyumbangkan atau mendonasikan sedikit rezekinya gitu, silahkan untuk berdonasi kepada kami di dua channel ini gitu, bisa lewat Bank Mandiri atau bisa ke PayPal. Dan jika misalnya ada pertanyaan atau apa yang ingin pengen tahu nih kantornya di mana gitu, bisa ke kantor kami ada di Bandung. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ingin mencari info kelas selanjutnya, silahkan bergabung di grup parenting series yang ada di WhatsApp. Jadi setelah daftar itu nanti akan ada link untuk ke WhatsApp, atau enggak pantengin aja di Instagram, Facebook, Twitternya Ibu Foundation, atau di akunnya Magnaka Consulting dan psikologianak.id ya. Kalau Magnaka ada itu ya. Gitu. Untuk kelas terakhir di minggu depan. Gitu. Untuk tanggalnya ada tanggal 4 kelas terakhir. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Maili. Untuk Sekali Kak lagi. Ajis dan Kak Dita, terima kasih banyak sudah bersama kita membantu menerjemahkan pada teman-teman tuli. Ya, betul. Terima kasih banyak Kakak Ajis, Kakak Dita yang sebagai juru bahasa isyarat. Dan terima kasih juga Teh Cinong, Kang Brata. Terus tadi yang sudah sharing ada banyak, ada Bang Afrizal, lalu Muhammad Najmi, Ibu Kulsum, Ibu Dia, Rizka, terus juga ya masih banyak lagi yang mungkin mohon maaf tidak tersebutkan satu persatu, tapi kami sangat senang gitu ya untuk di sesi yang hari ini, sangat-sangat luar biasa, energinya tuh enak banget gitu pembawaannya. Gitu. Sekali lagi terima kasih semuanya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Kami dari Ibu Foundation bekerja sama dengan Magnaka dalam sesi kelas online ini kami cukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berata. wabarakatuh. Anda.